Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Malam hari raya adalah sebuah pengantar bagi kita untuk meninggalkan Ramadan yang mulia. Di malam ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita umatnya untuk menghidupkan malam ini dengan beribadah. Maka jangan sampai kita justru terlena karena euforia hari raya, justru kita meninggalkan daripada ibadah dan menghidupkan malam di hari raya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita dan memberikan kabar gembira kepada kita, barang siapa yang menghidupkan hari raya maka akan ada ganjaran yang besar. Apa ganjaran tersebut? Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal idain muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Nabi SAW bersabda, barang siapa menghidupkan malam hari raya muhtasiban, semata-mata mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, tidak akan redup hatinya, yauma tamutul qulub, di hari ketika hati dan sanubari orang-orang akan mati dan redup. Maka para ulama menjelaskan, memberikan penafsiran atas hadis Nabi SAW ini, maka yang dimaksud hati tidak akan mati dan tidak akan redup, yaitu ketika para kaum muslimin atau orang beriman ketika nanti dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, maka hatinya akan tenang. Atau ketika beliau ataupun orang-orang tadi itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburnya, maka hatinya juga akan tenang. Atau ketika mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, maka hatinya akan tenang, hatinya tidak akan gelisah, hatinya akan hidup. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Maka mari kita hidupkan malam-malam hari raya kita, karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW dan mendapat jaminan hati kita akan hidup ketika hati-hati dan sanubari seseorang akan mati karena guncangan dan karena kedahsyatan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Maka paling tidak ketika kita di malam hari raya, kita lakukan salah satu dari 3 level ibadah ini. Apa saja 3 level ibadah ini? Yang pertama, yaitu seseorang atau kita menghidupkan malam hari raya dari mulai waktu Isya sampai nanti waktu subuh. Kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, sholat berjamaah, kemudian kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, kita hidupkan dengan berzikir, takbir, hari raya, dan lain sebagainya. Mulai waktu Isya sampai waktu subuh. Maka ketika kita bisa melaksanakan ini, kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Apabila kita belum mampu untuk melaksanakan hal tersebut, belum mampu untuk menghidupkan malam hari raya dari mulai waktu Isya sampai nanti waktu subuh, maka kita turun sedikit ke level yang kedua. Bagaimana? Yaitu kita memilih satu waktu, menentukan satu waktu, barang 1-2 jam atau 3 jam, untuk kemudian di waktu tersebut kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokus berzikir kepada Allah, kita fokus sholat, bertakbir dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah level yang kedua. Kalau kita belum bisa level yang pertama, maka coba kita melaksanakan level yang kedua dengan memilih satu waktu khusus untuk kemudian kita beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari raya. Namun apabila kita masih belum bisa level pertama dan level yang kedua, paling tidak ini sudah minimal sekali, yaitu kita ke level yang ketiga. Bagaimana? Yaitu kita sholat Isya dan sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Ini sudah harga mati sudah. Maka sholat Isya di malam hari raya dalam keadaan berjamaah, sholat subuh di hari raya dalam keadaan berjamaah, maka ini adalah cara terakhir bagi kita untuk menghidupkan malam hari raya. Karena barang siapa yang sholat Isya dalam keadaan berjamaah, seakan-akan ia menghidupkan separuh malam. Dan apabila dia lanjutkan berjamaah tadi pada sholat subuhnya, maka seakan-akan dia menghidupkan keseluruhan malam. Maka apabila kita melaksanakan paling tidak 3 yang ketiga ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Kemudian selain daripada itu, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk banyak berdoa di malam hari raya. Karena malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, ini termasuk malam-malam yang mana mustajabud doa. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doa hambanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah."
ada 5 malam yang mana ketika seorang hamba berdoa di situ di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan doa orang tersebut. 2 di antaranya yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Maka mari di momen malam hari raya Idul Fitri ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, menerima puasa kita, menerima sholat tarawih kita, menerima segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan memberikan kepada kita hidayah untuk tetap istiqamah dalam kebaikan tersebut sepeninggal Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.